Shalom, mari kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Saya bacakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, pemberitaan salib adalah kekuatan dari Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat-hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, bukankah pembantah dari dunia ini? Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di imamat, di perjanjian lama, kita mengenal 5 jenis korban. Korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban penebus salah. Korban-korban ini diperlukan sebagai sebuah tanda yang menuju kepada Kristus Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, di zaman yang lampau, kita mengenal bahwa penduduk waktu itu pekerjaannya adalah bertani dan berternak. Mereka memberikan korban atas pertanian mereka. Bukan untuk menghapus salah saja, tetapi mereka memberikan korban untuk mengucap syukur, diberikan dan dibakar kepada Tuhan. Apabila orang berbuat sesuatu yang salah, orang itu harus membawa ternak terbaik, menumpang tangan di kepalanya, yang artinya bahwa dia berbuat salah, lalu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ganti daripada dosanya tersebut. Kitab Perjanjian Lama sering membahas korban-korban ini. Tetapi begitu peristiwa ini digenapi di dalam nama Kristus Yesus, Yesus adalah korban yang terbesar, korban dari segala korban, yang sekali Tuhan Yesus berkorban, maka semuanya sudah selesai. Semua korban-korban yang ada di perjanjian lama sudah tergenapi di dalam pribadi Kristus Yesus. Kristus sudah mati buat dosa-dosa kita. Kristus sudah bangkit buat kita. Tuhan Yesus mati pada hari Jumat. Anak manusia harus tinggal di rahim bumi 3 hari lamanya. Banyak orang yang kritis tetapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, berkata Yesus tidak mati 3 hari kok, cuma sekitar 2 hari. Padahal Kristus betul-betul mati 3 hari di dalam konteks budaya orang Yahudi pada waktu itu. Jikalau tidak, murid-muridnya akan segera merevisi bahwa Kristus tidak mati 3 hari, tapi cuma 2 hari. Tetapi kita lihat dalam surat-surat yang ditulis oleh murid-murid Yesus, bahwa Yesus betul-betul mati pada hari yang ketiga. Dia bangkit kembali di antara orang mati. Mengapa demikian? Karena budaya pada waktu itu orang Yahudi ketika sudah jam 6 matahari terbenam, sudah dihitung 1. Mari kita coba menghitung baik-baik. Hari Jumat Tuhan Yesus mati pada jam yang ketiga. Ketika Anda memasuki check-in hotel, Anda cuma tinggal di hotel itu 3-4 jam. Anda dihitung 1 hari. Anda tidak bisa berargumen
kepada pemilik hotel itu berkata, "Loh, cuma 3 hari, cuma 3 jam. Aku harusnya dihitung 3 jam." Tidak bisa. Ketentuannya begitu Anda masuk hotel, Anda tinggal di sana 3 jam, Anda tinggal di sana 6 jam, 7 jam, dan tidak melebihi batas check out sudah dihitung 1 hari. Kalau nggak percaya silakan ke hotel. Dan silakan berdebat dengan resepsion dari hotel tersebut. Aku cuma 3 jam di sini. Aku cuma melepas lelah 6 jam di sini. Harusnya bayarnya 6 jam. Ini ketentuan. Oleh karena itu cobalah kita berhitung. Yaitu di hari Jumat Tuhan Yesus mati. Pada hari Sabtu 24 jam ia ada di rahim bumi. Pada Minggu pagi dia bangkit kembali. Betul. Karena anak manusia harus 3 hari lamanya menurut budaya orang Yahudi, menurut perhitungan orang Yahudi, supaya anak manusia menggenapi tanda yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Kalau kita di Jumat Agung kita mengerti bahwa nanti anak manusia akan menggenapi tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal di perut ikan 3 hari lamanya. Bukan 3 kali 24 jam. Tapi 3 hari menurut versi budaya waktu itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak mau mengenal Yesus. Mengapa demikian? Mereka akan berkata, masa Tuhan bisa disalibkan? Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan kita bisa direndahkan sedemikian rupa? Apa-apaan ini bukan Tuhan. Yang salibin Tuhan siapa? Pontius Pilatus. Atas perintah Pontius Pilatus. Artinya Pontius Pilatus ini lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Ini bagi mereka yang gak mengerti adalah sebuah kebodohan. Bodoh kamu. Kenapa? Kenapa kamu bisa mempercayai Tuhan kok punya anak? Allah kok punya anak? Tetapi kalau kita mengerti rentetan cerita dari perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru, ada sebuah peristiwa agung, suci, mulia yang tidak bisa dibantah lagi. Kalau Yesus tidak bangkit, para rasul berkata, sia-sia pemberitaan kita. Karena kamu masih hidup di dalam dosa. Dan tidak ada satupun korban yang sanggup menebus dosa-dosamu. Karena dosa dan pelanggaran kita umat manusia begitu banyak, begitu luar biasa. Tidak mungkin bisa ada korban satupun di muka bumi ini yang bisa secara sempurna menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kenyataannya Kristus sudah bangkit. Itu fakta. Mengapa saya katakan fakta? Karena ada saksi. Karena ada sejarah yang ditulis. Ketika ada saksi dan sejarah yang ditulis. Dan saksinya bukan 1 orang. Melebihi 2 orang. Bahkan melebihi 3 orang. Maka perkara itu bisa dianggap sempurna, sah. Bisa dijadikan sebuah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit untuk apa? Ini adalah sebuah peristiwa penggenapan janji Tuhan dari perjanjian lama. Dan sekian ribu tahun lamanya menunggu saatnya tiba. Yaitu saat kedatangan Tuhan menjadi seorang manusia di dalam pribadi Kristus. Kristus adalah domba Paskah terakhir. Sehingga ketika orang yang percaya kepada Yesus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dosanya sudah diampuni.
Dan barang siapa percaya di dalam Kristus, ia harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ia harus mengambil bagian di dalam kebangkitan Kristus. Ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya tiap hari. Barang siapa di dalam dia adalah ciptaan baru. New creation, artinya apa? Menyangkali diri. Tidak mudah ngambek, tidak mudah marah, tidak mudah tinggi hati. Dari hari lepas hari diperbarui. Saya berdoa sama Tuhan, saya ini orang pemarah. Tapi perlahan Tuhan ubah. Tiap hari Tuhan ubah. Tiba-tiba kena satu perkara, marah lagi. Tuhan suruh saya sangkali dirimu. Sangkali dirimu. Akumu harus makin hilang, tapi aku yang harus makin hidup di dalam hidupmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita murid-murid Tuhan. Kalau kita tidak menyangkal diri dan memikul salib, kita nggak layak disebut murid-murid Yesus. Karena Yesus berkata seorang murid akan mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh gurunya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sakral, yang agung, yang luar biasa. Bagaimana tidak? Karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya sudah tidak ada pengharapan, yang tadinya sudah finish hidup kita di muka bumi ini, kita memperoleh janji Tuhan, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Siapa yang bisa memastikan bahwa wabah COVID-19 akan berakhir? Pengetahuan manusia memprediksi, tetapi Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Oleh karena itu jangan ajarkan anak cucu kita bahwa hidup ini selalu baik-baik saja. Tapi bersama dengan Tuhan, hidup baik, hidup tidak baik, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia gak akan berubah. Kalau kondisi baik, mengucap syukurlah. Kondisi tidak baik, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab rumah kita di bumi cuma sementara. Kita harus mempersiapkan sebuah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan kehidupan itu yang kita nanti-nantikan sebagai orang percaya. Yaitu pembebasan tubuh kita. Berjumpa dengan kekasih surgawi kita. Dan saya percaya itu yang sangat diharapkan oleh para rasul juga. Mereka begitu menantikan saatnya tiba. Penggenapan janji-janji Tuhan. Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu fakta. Thomas tidak percaya. Tapi waktu itu Tuhan Yesus menjumpai Thomas sendiri. Dan berkata, Thomas, lihatlah lubang di tanganku. Taruhlah tanganmu di lubang itu. Thomas percaya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kebangkitan Kristus. Artinya apa? Yang pertama, semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya secara pribadi. Paskah berarti apa? Paskah berarti semua masa depan kita Tuhan sudah jamin. Paskah berarti apa? Paskah berarti bahwa hidup kita harusnya bukan kita yang lama, tetapi kita yang sudah mengenakan pakaian yang baru. Hidup kita gak pernah sama kalau ikut Yesus. Kalau orang yang ikut Yesus hidupnya gak pernah berubah. Saya khawatir dia belum mengikuti Tuhan Yesus.
Karena Anda tertulis, barang siapa percaya kepada dia, dia sesungguhnya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sesungguhnya sudah gak ada, yang akan datang, yang akan ada bersama dengan dia. Ciptaan baru, new creation. Nah, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya ciptaan baru itu? Tidak ada ciptaan baru tanpa penyangkalan diri. Kalau kita merasa diri kita yang paling penting, maka kita nggak akan pernah bisa menjadi ciptaan baru. Kalau kita merasa Kristuslah yang paling penting, kita akan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Banyak orang yang masih mementingkan akunya, gengsinya. Oh, gak bisa. Aku ini gengsi. Aku ini gak bisa kayak gitu. Gak bisa diperlakukan kayak gitu. Aku ini gengsi. Lalu kita berkata mengenal Yesus. Kita bohong. Karena apa? Orang yang mengenal Yesus adalah orang yang mau menyangkali dirinya. Dan memikul salib setiap hari, setiap waktu. Dan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang ciptaan baru di dalam Kristus Yesus tidak menuntut Yesus. Kita bisa memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau Engkau izinkan badai COVID ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Memohon kepada Tuhan sah-sah saja. Berdoa kepada Tuhan sah-sah saja. Toh keputusannya di tangan Tuhan. Kadang Tuhan Yesus menghargai anak-anak kecil. Para murid dengan pengetahuan-pengetahuan yang hebat, merasa hebat tentang Kristus Yesus. Satu hari melihat anak-anak mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan biarkan kamu melarang mereka. Kamu gak boleh melarang mereka. Biarkan mereka datang padaku. Tuhan suka hati anak-anak. Tanpa pengetahuan yang muluk-muluk. Tetapi memiliki hati yang penuh kerinduan datang kepada Tuhan. Pengetahuan penting supaya kita tidak disesatkan. Tetapi bagi saya, hati seorang anak juga penting. Hati yang bisa dengan enjoy berkata pada papanya. Bisa dengan relax berkata kepada Tuhannya, Tuhan aku takut Tuhan. Ada wabah corona. Di mana-mana begitu banyak ketakutan. Aku takut Tuhan. Dan Tuhan Yesus mungkin kalau ada para muridnya sekarang dan para muridnya melarang anak itu datang kepada Yesus. Yesus akan menghardik murid-muridnya itu berkata bahwa sesungguhnya aku melihat kerajaan Allah di dalam diri anak-anak itu. Anak-anak yang polos, anak-anak yang tidak berpikir apa-apa. Tetapi datang kepada Tuhannya, datang kepada Allahnya, mengadu terhadap semua permasalahan yang ada. Sah-sah saja. Sebab dia disebut Bapa kita. Dia Tuhan kita, dia Bapa kita. Kalau anak saya datang kepada saya bercerita, masa saya tolak? Masa saya berkata, shh, gak boleh bilang gitu. Kamu ya, sudah Papa tetapkan peraturan. Kok tetap minta? Anak saya selalu menawar ketika saya memberikan peraturan sehari. Hanya boleh lihat tablet berapa jam. Pada jam tertentu. Kadang dia nawar sama saya. Karena musim corona. Gak ada kerjaan. Dia nawar sama saya. Boleh gak lihat tab? Hari pertama saya berkata gak boleh. Peraturan harus ditegakkan. Hari kedua dia tanya lagi. Boleh gak lihat tab? Saya bilang kamu udah tahu kan peraturannya? Oh iya, sudah tahu. Dia taat, enggak lihat tab. Hari ketiga, hari keempat, tanya terus.
Hari ke-8 saya luluh hati. Boleh gak lihat tab? Ya gak apa-apa wes, jangan lama-lama ya. Apa saya tidak konsisten? Itu hati seorang ayah. Anaknya mengetuk pintu, berdoa jangan dilarang. Banyak orang dengan pengetahuannya melarang orang berdoa kepada Tuhan. Karena dari pengetahuannya tersebut merasa bahwa ini permintaan yang aneh. Ya enggak aneh. Karena apa? Karena Tuhan adalah Bapa kita. Dikabulkan, tidak dikabulkan, haknya Bapa kita di surga. Tapi jangan halangi orang datang kepada Tuhan meminta. Walaupun permintaannya itu gak masuk akal. Gak sesuai dengan standar rohani kita. Ada seorang minta jodoh. Papa di surga, aku minta jodohku mirip dengan artis-artis Korea. Papa di surga. Masa teman-temannya berkata, ngaca. Wajahmu ngaca, wajahmu seperti itik buruk rupa, memohon. Hello, sadar diri dong kamu sebagai seorang anak. Masa kita seperti itu? Suka-suka mereka berdoa apa? Tetapi Tuhan yang akan menyempurnakan doa kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akhiri doa kita. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Boleh aja minta apapun juga. Toh, kalau minta yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Tapi kalau permintaannya ini sedikit kurang ajar, melanggar aturan-aturan kelihatannya, melanggar pengetahuan-pengetahuan yang sudah dibuat, sah-sah saja juga. Dia Bapa kita, ada hubungan seorang anak dengan Bapa kita. Ada orang yang punya penyakit kanker stadium 4. Secara ilmu medis dia sudah seharusnya meninggal dunia. Boleh gak orang yang stadium 4 ini minta disembuhkan sama Tuhan? Boleh. Walaupun apa? Walaupun kemungkinan disembuhkan tidak ada menurut manusia. Tapi datang kepada bapaknya sebagai seorang anak kecil. Pak, boleh ya sakitku disembuhkan. Pak, boleh ya ini sakit banget. Masa ada orang larang tiba-tiba berkata seperti ini. Shh, diam. Kamu harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kankermu ini tidak melebihi penderitaan Yesus di kayu salib. Loh, stres. Tidak boleh seperti itu. Kita datang Papa kita dengan penuh keberanian. Ayah kita bukan ayah yang otoriter, penuh peraturan, penuh hierarki. Datang ke Papa, ya kamu harus pakai parfum dulu. Datang ke Papa, kamu harus baca dulu peraturan di depan pintu, ketuk pintu dulu. Datang kepada Papa, kamu harus tahu kalau sudah dibuat peraturan tidak boleh lihat tab, kamu harus tidak boleh lihat tab. Tapi kamu tidak mengerti hubungan ayah dan anak. Anak saya ada peraturan di ruang doa. Dilarang ketuk, kalau mau masuk ketuk pintu. Enggak ketuk pintu tuh. Papa, dibuka langsung. Padahal enggak sopan. Tapi dia datang untuk memeluk saya. Masa saya berkata, rekonstruksi ulang. Ayo rekonstruksi ulang. Ketuk pintu dulu, baru peluk Papa. Enggak, itulah anak-anak. Oleh karena itu kekristenan adalah kekristenan sebuah hubungan pribadi. Bukan textbook. Alkitab ini bukan buku yang mati, bukan ayat-ayat yang mati. Tapi ayat-ayat yang hidup yang masih bekerja sampai sekarang. Oleh karena itu, apapun masalahmu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau sedang mengalami perekonomian yang hancur.
Engkau sedang mengalami sakit penyakit. Engkau sedang putus pengharapan. Engkau sedang mengalami masalah. Datang kepada Tuhan. Memohon seperti seorang anak kecil. Tidak apa-apakah nanti dimarahi? Tidak apa-apa. Datang kepada Tuhan. Memohon seperti seorang anak kecil. Tetapi akhiri dengan kata-kata. Bukan kehendakku. Tapi kehendakmu yang jadi. Setiap doa boleh dibawa dalam nama Tuhan. Yang gak boleh apa? Paksa Tuhan. Walaupun kadang anak saya sering paksa saya. Tapi biarlah anak bertumbuh sesuai dengan standar imannya. Anak yang kecil suka paksa orang tuanya. Gak boleh beli mainan. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Setelah itu bisa tantrum. Bergulung-gulung untuk apa? Untuk digenapi permintaannya. Lalu anak yang dewasa melihat itu dengan gedek-gedek. Karena anak dewasa ini penuh pengetahuan. Gedek-gedek. Oh, kok bisa ya? Kurang ajar ini sama papanya. Nggak layak maksa ayahnya ini. Nggak layak maksa ayahnya ini. Tapi saya mau tanya, Tuhan mencintai anak yang kecil dan juga yang dewasa enggak? Dua-duanya Tuhan sukai. Oleh karena itu, mari anak-anak Tuhan, kekristenan jangan dibuat rumit. Mengenal Yesus jangan dibuat rumit, datang aja padanya. Kalau engkau gak mengerti ayat-ayat firman Tuhan, minta Roh Kudus bantu aku, terangi pikiranku. Supaya aku mengerti kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Yesus hidup itu faktanya. Oleh karena itu ada hari esok. Yesus hidup, Yesus bangkit itu faktanya. Oleh karena itu kita yang tadinya gak ada kesempatan sama sekali untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekarang diberikan kesempatan sebesar-besarnya. Yaitu barang siapa percaya kepada Kristus Yesus. Dia akan diselamatkan. Ada yang bertanya. Kalau Yesus adalah Tuhan. Kenapa di kayu salib dia bisa berkata Eloi, Eloi, lama sabatani. Engkau tahu. Neraka yang sesungguhnya bukan api. Neraka yang sesungguhnya bukan berarti kamu dibakar di sebuah ruangan secara abadi dengan api abadi. Yesus pernah merasakan rasanya neraka. Dalam tanda kutip. Saat kapan? Saat ia harus terpisah dengan Bapanya di surga. Oleh karena itu dia begitu ketakutan. Dia begitu merana. Karena Allahnya, Tuhannya, Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya terpisah untuk sementara waktu. Karena dia harus disalibkan. Dan menanggung dosa seluruh umat manusia. Ada sebuah Allah itu kudus. Dia tidak bisa melihat dosa. Oleh karena itu terpisah. Neraka bukan karena kamu akan dibakar. Neraka bukan berarti kamu di dalam kehidupan abadi disiksa terus-menerus. Neraka ketika kamu terpisah dengan Kristus Yesus itu neraka. Neraka terjadi ketika engkau terpisah dengan Tuhan. Terpisah dengan Allahmu. Tidak memperoleh persekutuan lagi. Hidupmu sudah seperti di dalam neraka. Oleh karena itu, tetesan peluh Tuhan Yesus, keringat Tuhan Yesus, begitu bercucuran waktu itu. Raungannya begitu nyaring berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Karena Tuhan Allah begitu jijik dengan dosa-dosa seluruh umat manusia yang ditanggung Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus betul-betul manusia. Yesus betul-betul Allah. Lo kok tahu Yesus Allah? Pada mulanya adalah firman.
Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Sudah ada sejak dari dulu. Dia Alfa dan Omega. Dan firman itu menjadi manusia. Manusia punya kuasa menciptakan. Dulu roti tidak tahan lebih dari 3 hari. Roti dengan bahan pengawet sekarang tahan 1 tahun. Loh, manusia aja diberi kepandaian untuk menciptakan roti yang bisa tahan lama. Dia Tuhan loh. Mau jadi manusia suka-suka Tuhan. Karena begitu dia mencintai umat manusia. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu 100% manusia. Karena dia punya daging. Tapi dia 100% Tuhan. Karena dia firman Allah sendiri. Kita menyembah yang mana? Kita menyembah pribadi Yesus yang utuh. Karena apa? Kalau kita menyembah Tuhan Yesus, Allahnya saja, kita tidak yakin peristiwa penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Sia-sia saja kepercayaan kita selama ini. Udah deh, kita pasti binasa. Nggak ada seorang pun yang bisa korban apapun, yang terbaik apapun di muka bumi ini, yang bisa menggantikan dosa kita. Setiap detik kecenderungan kita berbuat jahat kok. Setiap detik kecenderungan kita berbohong kok. Setiap hari kecenderungan kita adalah kecenderungan yang jahat kok. Tanpa penebusan dari Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Tidak mungkin ada surga. Nyatanya Kristus telah menjadi manusia. Dia bangkit untuk menggenapi sebuah nubuatan di masa lalu. Antara Adam, Hawa, dan ular. Keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepalamu. Meremukkan kepalamu. Artinya apa? Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, kuasa maut sudah dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Kita tidak takut lagi dengan kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu di rumah masing-masing, saudara, saudari di rumah masing-masing, jangan ajarkan anak-anak kita bahwa dunia baik-baik saja, ikut Yesus baik-baik aja. Ketika kondisi berubah, orang bertanya, Yesus masih melindungi saya kah? Yesus masih mencintai saya kah? Ajarkan kepada anak-anak kita. Memikul salib. Menyangkal diri setiap hari. Mengambil bagian di dalam Kristus Yesus. Mau buat dosa, sangkali diri. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Marah, bisa terjadi gak anak Tuhan marah? Sering. Besoknya berubah lagi. Tuhan, aku gak mau marah. Aku sudah mati dengan pelanggaran-pelanggaranku. Tiap hari dimatikan, tiap hari dimatikan. Dan sampai kita gak ada lagi, tapi Yesus yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa banyak engkau sudah tinggal di dalam neraka sekarang. Engkau kehilangan persekutuan dengan Kristus Yesus. Engkau kehilangan hubungan dengan Tuhan Yesus. Engkau sudah mengalami neraka. Datang kembali kepada Tuhan sekarang. Ia adalah Tuhan yang setia dan adil mendengarkan doa-doamu. Walaupun doa-doamu tidak punya pengetahuan sekalipun. Dia adalah Bapamu di surga. Datanglah seperti hati seorang anak-anak. Datang kepada Dia. Bukan dengan pengetahuan firman yang muluk-muluk, yang hebat-hebat. Pengetahuan firman diperlukan untuk mencegah penyesatan. Tetapi datang kepada Tuhan tidak perlu dengan begitu banyak khawatir. Datang saja kepada Tuhan. Doa kepada Dia. Seperti seorang anak-anak meminta kepada papanya. Papa, jikalau boleh COVID-19 ini selesai. Jikalau boleh loh ya, selesai. Aku sengsara Papa di surga.
Aku nggak bisa shopping, aku nggak bisa keluar rumah, aku nggak bisa jalan-jalan. Kalau bisa ini segera berlalu, Bapak. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, berlalu tidak berlalu. Yesus Tuhan selama-lamanya. Jikalau berlalu, puji Tuhan. Jikalau tidak berlalu, dan ini adalah akhir dari dunia ini, bersyukurlah. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan sebuah tempat di surga buat engkau dan saya. Namamu yang percaya kepada Kristus Yesus sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita bersama-sama ke negeri yang kekal. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus? Kemalangan kah? Sakit penyakit kah? Nggak ada. Yesuslah Tuhan untuk selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apabila hari ini engkau mengalami begitu banyak kekhawatiran, ketakutan. Kembali datang sama Tuhan. Tuhan sumber sembala, kekuatan, sumber segala hikmat akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran di dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini usahamu mengalami kegoncangan. Hari-hari ini hidupmu seperti nggak sama lagi. Berbeda, penuh dengan ketakutan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Loh, aku belum ikut pelajaran Alkitab. Gak peduli, datang sama Tuhan. Tuhan aja gak pernah bilang kok sama anak-anak kecil yang waktu datang sama dia. Unyil-unyil, tuyul-tuyul. Jangan datang padaku dulu. Ikuti pelajaran Alkitab yang diselenggarakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada seperti itu. Datang. Jangan larang. Ini yang punya hati kerajaan sorga. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Mari. Siapa yang mau menghendaki hidup yang kekal. Siapa yang mau bersama-sama memperoleh rumah di surga. Hari ini kembali datang kepada Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu secara pribadi. Maka kemenangan akan diberikan lewat hidupmu. Kekuatan akan diberikan lewat hidupmu. Pada waktu engkau harus mengalami penganiayaan, sakit, penyakit. Engkau berkata, aku tidak takut sebab Allahku bersama dengan aku. Ketika engkau melewati masa-masa penuh dengan berkat. Kau mengucap syukur kepada Tuhan. Ada masa-masa berkat itu tidak datang lagi. Engkau hardik binatang pelahap. Binatang pelahap itu tetap ada. Kamu bisa bilang sama Tuhan. Aku sudah berdoa padamu. Bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Dan mampukan aku Tuhan. Bersama-sama Tuhan. Melewati badai ini Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Melewati masa-masa sulit ini. Karena aku tahu. Ku tak akan jalan sendiri. Yesus yang beserta dengan aku. Salib itu lambang kehinaan. Saya pikir kecenderungan manusia itu sukanya jahat melulu. Ada momen COVID-19 banyak penipuan. Saya dengar orang beli masker diganti dengan batu bata. Jahat nggak? Jahat, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan celakanya lagi yang mengirim mungkin anak Tuhan. Serem kan? Serem. Dunia ini jahat. Tidak ada yang baik. Yang baik hanya Tuhan Yesus. Kecenderungan kita kalau kepepet menghalalkan segala cara. Oleh karena itu kita tidak mungkin diselamatkan. Tanpa ada korban. Penghapus dosa. Penghapus salah. Penghapus segalanya di dalam hidup kita. Dan itu sebuah tertuang di dalam pribadi Yesus. Sudah selesai. It's finished. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Pasca tahun ini. Hati saya sebenarnya sangat sedih. Saya tidak bisa berjumpa dengan banyak sidang jemaat. Banyak sidang jemaat di rumah masing-masing. Ada yang tidak bisa keluar rumah. Ada yang betul-betul hidup di dalam takut. Tapi hari ini sebagai pelayan Tuhan, saya cuma mau ingatkan,
Jangan takut. Segala kesudahan bumi sudah dituliskan sejak semula. Kedatangan Tuhan, second coming, itu harus terjadi, pasti terjadi, cepat atau lambat. Siapkah Anda? Siapkah saya? Mari kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Datang cepat lebih baik. Datang lama juga gak masalah. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi dalam hati saya rindu cepat datang saja Tuhan. Saya rindu Engkau, rindu kedatangan-Mu, rindu berjumpa dengan orang yang saya nanti-nantikan. Tuhan yang saya nanti-nantikan sejak saya kecil. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Barang siapa engkau hidup di dalam ketidakberdayaan sekarang. Angkat tanganmu, datang sama Tuhan. Doa sama Dia. Lupakan sejenak pemahaman-pemahamanmu. Datang kepada Tuhan seperti seorang anak-anak. Ketuklah pintu. Kalau Tuhan mengabulkan, puji Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan. Haleluya. Kita datang kepadanya. Barang siapa khawatir, ada begitu banyak orang khawatir sekarang. Orang sharing, Pak, bagaimana keluarga saya mau makan apa, orang tua saya belum diselamatkan dan yang lain-lain bagaimana. Khawatir luar biasa. Saya memahami, saya mengerti kekhawatiran itu. Sebagai manusia saya mengerti kekhawatiran itu karena saya pun juga bisa khawatir. Tetapi perintah Tuhan saya, jangan khawatir. Jangan gelisah hatimu. Artinya apa? Tuhan memerintahkan kepada tubuh jiwa roh kita untuk tunduk kepada hukum-hukumnya. Dan saya cuma bisa kuatin, jangan takut, jangan khawatir. Ibu berdoa saja, bapak berdoa saja. Ada begitu banyak orang yang takut ke dokter. Bahkan mungkin dokter takut ketemu pasien sekarang. Karena apa? Setiap ada pasien batuk, dokternya langsung mundur. Jangan-jangan COVID. Loh, memang harus seperti itu. Karena gak ada yang tahu sekarang. Kecuali dokternya punya karunia supranatural. Bisa melihat di atas kepalanya pasien COVID. Oh, akan mudah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Ada orang yang datang lalu berkata, saya sakit demam, saya sakit panas, saya gak punya obat. Saya gak punya apa-apa. Saya takut ke dokter. Sedih hati saya. Terenyuh hati saya. Saya cuma bisa bilang, Bapak percaya sama Tuhan. Ya saya percaya sama Tuhan. Doa aja Pak, doa. Cek gampang ya ngomong doa aja. Doa. Dan ketika dia berdoa, saya tanya lagi, bagaimana Pak? Puji Tuhan Pak. Saya sudah tidak demam lagi. Tinggal doa. Apa hubunganmu dengan Bapamu itu begitu angker. Sehingga engkau tidak bisa meminta semuanya di hadapan Tuhan. Apakah Bapamu terasa begitu jauh dibatasi oleh pengetahuan-pengetahuanmu yang lebih maha tahu daripada Tuhan yang maha tahu itu sendiri. Datang sama Tuhan. Saya belajar sekolah lagi dan sekolah lagi. Tapi pengetahuan saya tidak mau pengetahuan saya menghakimi hubungan saya dengan Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan hari ini di Paskah. Paskah terakhir. Beberapa pekerja Tuhan ketika saya kasih judul Paskah terakhir ketakutan. Artinya ini akan berakhir dunia ini. Tunggu. Ini Paskah terakhir menurut perjanjian lama. Karena Yesus adalah domba Paskah yang terakhir memang. Dia adalah korban
Tuhan yang terakhir satu-satunya yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Yang dimana kita tidak perlu datang lagi dengan korban menghapus dosa, korban pengambil salah, korban keselamatan, korban bakaran dan yang lain-lain. Kita cukup perlu datang sama Tuhan bertekuk lutut. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah. Artinya apa? Tidak ada pemisahan lagi antara manusia dengan Tuhan. Kita bisa datang kepadanya. Kita bisa memohon kepadanya. Dengan segala keluh kita, dengan segala keunikan kita masing-masing. Ketika kau lihat anak-anak kecil, hatimu bahagia. Bagi yang suka anak kecil. Ada yang minta gaya preman. Boleh ya Pak, lihat tab. Bolehlah. Kau mencintai anak itu? Mencintai. Ayo datang dengan tricky. Mulet dulu, badan terasa sakit dengan bermuram durja. Udah ada kerjaan. Aduh, bosen ya. Alangkah baiknya kalau diizinkan dia tab. Tricky, anakmu. Kamu masa bilang sama anakmu gini, ngajar keturunannya siapa kamu? Enggak kan? Ada yang dengan bijaksana berkata, sudahlah. Papa sudah membuat sebuah keputusan. Keputusannya jangan diganggu gugat lah. Tapi tiga-tiganya anakmu, bukan anaknya tetangga. Dan kalian di rumah adalah anak-anak kerajaan surga yang percaya kepada Kristus Yesus, bukan anak tetangga. Oleh karena itu bawalah setiap doamu. Jangan takut, datang aja sama Tuhan di Paskah ini. Bertekuk lutut bersama seisi rumahmu, seisi keluargamu bertekuk lutut bilang, Tuhan aku takut. Gak usah gengsi. Oh, aku penginjil, aku pendeta, aku gak mungkin takut, gengsi ah. Datang kepada Tuhan, buang topeng-topeng rohanimu, buang topeng-topengmu, datang sama Tuhan. Tuhan aku takut. Cowok-cowok datang sama Tuhan. Misalnya yang sedang, aduh lagi waktu-waktunya cari jodoh musim corona. Habis ini aku, masa depan suram ini. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku pengen jodoh Tuhan. Tapi ini musim corona Tuhan. Hatiku merana Tuhan. Ini gimana bisa Tuhan? Aku harus jaga jarak. Bagaimana aku bisa saling mengenal secara pribadi kalau jaga jarak? Datang aja unek-unekmu sama Tuhan. Iya kan? Nggak salah. Kamu bisa dijawab Tuhan. Tenang anakku, justru di corona ini jodohmu datang. Bisa nggak Tuhan bilang gitu? Bisa. Bisa nggak Tuhan bilang kedua, anakku kau kutakdirkan untuk selibat selama-lamanya. Bisa nggak? Bisa. Suka-suka Tuhan dong. Dia Tuhan. Dia tahu yang terbaik di dalam hidupmu. Amin. Amin. Buat apa engkau memaksakan diri kalau itu bukan kehendak Tuhan? Paskah yang terakhir bukan berbicara kita tidak akan melihat Paskah lagi di tahun depan. Kita bersama-sama akan melihat Paskah. Paskah yang terakhir adalah sebuah judul bahwa Yesus adalah Paskah yang terakhir. Dia adalah domba Paskah yang terakhir. Yang digenapi sudah selesai. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama.